Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Kita bakal bahas gimana seekor cacing tanah kecil, namanya C. norhabditis elegans, atau kita sebut aja C. elegans ya, ternyata ngasih kita pemahaman penting banget soal umur panjang dan penuaan. Sumber kita kali ini bab 8 dari sebuah buku yang fokusnya yaitu tadi, pelajaran dari cacing sederhana. Misi kita kali ini apa? Ya, kita mau bongkar gimana riset pakai cacing ini bisa nemuin jalur genetik inti yang ngontrol umur. Dan nggak cuma itu, temuan ini tuh benar-benar nantang pandangan lama soal penuaan loh. Anda mungkin jadi mikir juga, seberapa besar sih peran gen buat nentuin umur kita? Oke deh, yuk kita mulai telusuri bareng-bareng. Kita mulai dari bintang utamanya dulu ya, C. elegans. Kenapa sih cacing ini yang ukurannya cuma 1 mm terus selnya cuma sekitar 900-an, kok bisa jadi penting banget buat riset penuaan? Iya ya, kelihatannya sederhana ya. Tapi jangan salah, dia itu udah cukup kompleks loh. Punya mulut, usus, otot, bahkan sistem saraf sama otak sederhana. Oh gitu. Terus kelebihannya apa lagi buat peneliti? Nah, kelebihannya banyak. Dia itu hermafrodit, jadi bisa berkembang biak sendiri. Siklus hidupnya juga cepat banget, cuma beberapa minggu. Wah, cepet ya. Makannya apa? Makannya bakteri E. coli, gampang disiapin di lab. Dan yang paling unik nih, dia bisa dibekuin, terus nanti dihidupin lagi. Serius, bisa gitu? Keren banget. Iya, ini kayak mimpi buat ahli genetika kan? Jadi gampang banget buat nyimpen atau ngirim sampel antar lab. Ini contoh sempurna sih gimana organisme model yang sederhana itu bisa ngasih kita pemahaman dasar soal proses yang jauh lebih rumit di manusia, termasuk penuaan ini. Jadi ini cara efisien buat dapat ilmu inti. Anda sebagai pembelajar pasti suka yang efisien gini kan? Bener juga ya. Sebelum C. elegans ini bikin heboh, pandangan soal genetika umur panjang itu gimana sih? Dulu kan katanya gen nggak terlalu ngaruh ya. Iya betul, dulu itu pandangan umumnya misalnya dari studi kembar di Denmark tahun 96-an gitu, nyebutin kalau warisan genetik buat umur panjang manusia tuh cuma sekitar 25%. Cuma seperempat ya berarti? Iya, sisanya ya gaya hidup, lingkungan, gitu-gitu. Dan yang 25% itu pun dianggap hasil dari efek kecil tapi dari banyak gen beda-beda. Susah nunjuk satu gen spesifik gitu. Oke. Nah, disinilah kerjaannya Thomas Johnson tahun 80-an jadi penting banget. Dia pakai C. elegans juga. Awalnya dia nemuin kalau cacing-cacing mutan bikinannya itu punya rentang hidup yang, wah, beda-beda banget. Ada yang cuma 10 hari, ada yang sampai 31 hari. Jauh ya bedanya. Lebih gede dari perkiraan buat manusia saat itu. Oke, terus penemuan besarnya kapan? Momen pentingnya itu tahun 1988. Johnson sama mahasiswanya, David Friedman, nemuin sesuatu yang gila banget. Mutasi di satu gen aja yang mereka kasih nama H1. Satu gen. Iya, satu gen tunggal. Itu bisa bikin umur cacing jadi panjang banget secara signifikan. Ini benar-benar, wah, mengubah peta permainan waktu itu. Wow. Dan bukan cuma umur rata-ratanya loh yang nambah. Johnson buktiin kalau umur maksimal cacing mutan H1 ini, jadi umur maksimal itu ngitungnya dari 10% populasi yang hidup paling lama. Nah, itu bisa lebih dari 2 kali lipat dibanding cacing normal. 2 kali lipat. Gede banget efeknya. Iya, makanya fokus ke umur maksimal ini penting, soalnya dianggap lebih nunjukin laju penuaan biologisnya gitu, bukan cuma umur rata-rata yang bisa dipengaruhi macam-macam faktor luar. Jadi, penemuan satu gen efeknya segede ini, wah benar-benar nabrak dogma, banyak gen efek kecil yang dipegang waktu itu. Penemuan Johnson ini pasti bikin heboh ya di kalangan peneliti. Oh iya, jelas. Langsung memicu banyak riset baru. Salah satunya yang terinspirasi itu Cynthia Kenyon. Canyon ya. Dia nemuin apa? Tahun 93, timnya Kenyon nemuin mutasi di gen lain namanya DAF2. Efeknya mirip banget, bikin umur C. elegans jadi 2 kali lipat juga. Jadi ada gen lain lagi. Iya, ini makin nguatin ide kalau emang ada gen tunggal yang bisa jadi semacam pengatur utama penuaan. Terus hubungan antara Age 1 sama DAF2 ini gimana? Apa mereka kerja sendiri-sendiri? Pertumbuhan, metabolisme? Betul, udah dikenal buat itu. Yang bikin kaget itu justru mutasi yang mengurangi aktivitas jalur ini malah bikin umurnya panjang. Agak aneh ya logikanya. Biasanya kan kita mikir kalau fungsi nambah itu bagus. Iya juga ya. Kok malah dikurangin jadi bagus? Gimana cara kerjanya tuh?
Oke, jadi di cacing ada 3 pemain utama di jalur ini yang perlu diingat. DAF2, H1, sama DAF16. DAF2, H1, DAF16, oke. Anggap aja gini, DAF2 itu kayak antena di permukaan sel, H1 itu penerus pesannya di dalam sel, nah DAF16 ini kayak manajernya yang ngatur gen-gen lain di inti sel. Oke, oke. Kalau sinyal lewat DAF2 sama H1 ini melemah, misalnya karena mutasi tadi ya, nah si DAF16 ini jadi bebas, dia bisa masuk ke inti sel dan jadi aktif. Terus ngapain dia di inti sel? Di sana, dia nyalain atau aktifin gen-gen lain. Gen-gen ini tugasnya buat pertahanan stres, perbaikan sel, macam-macam lah. Ujung-ujungnya, ya itu tadi, bikin umurnya jadi lebih panjang. Jadi kalau sinyal utamanya lemah, manajernya malah aktif kerja buat pertahanan ya? Menarik. Iya, dan yang bikin penemuan ini makin keren itu, ternyata jalur IGF-1 ini tuh awet banget atau terkonservasi selama evolusi. Maksudnya gimana tuh terkonservasi? Maksudnya, jalur yang mirip banget, fungsinya juga mirip, itu ditemuin juga di lalat buah, di tikus, bahkan di kita, manusia. Oh, wow. Jadi ini bukan cuma di cacing aja ya? Bukan. Di lalat buah ada gen namanya Chico, mirip H1. Kalau dimutasi, lalatnya juga panjang umur. Di tikus, kalau reseptor IGF-1-nya dimatiin, umurnya juga panjang, terus lebih tahan stres oksidatif. Jadi ini mekanisme yang fundamental banget ya, lintas spesies. Banget. Ini nunjukin kalau kita lagi ngelihat mekanisme pengaturan umur yang emang mendasar, bukan cuma keanehan cacing doang. Oke, oke. Nah, pertanyaan penting nih. Cacing-cacing yang umurnya panjang ini, mereka cuma sekedar hidup lebih lama, tapi udah tua renta gitu nggak sih? Kayak memperpanjang masa tuanya aja. Pertanyaan bagus itu. Dan jawabannya, ternyata enggak. Oh iya? Iya, data nunjukin mereka itu nggak cuma panjang umur dari segi kuantitas ya, tapi kualitas hidupnya juga lebih bagus. Maksudnya lebih sehat gitu. Betul. Cacing mutan ini kalau diamati aktivitasnya, penampilannya, itu kayak cacing normal yang usianya jauh lebih muda. Masih lincah gitu. Menarik. Ada contoh riset spesifiknya nggak? Ada satu yang menarik banget. Peneliti bikin model penyakit Alzheimer di cacing. Caranya, mereka bikin cacing itu produksi protein amyloid beta manusia di ototnya. Protein yang sama kayak di otak pasien Alzheimer itu ya? Iya, persis. Nah, di cacing ini, protein itu bikin kelumpuhan. Terus, percobaan ini diulang lagi tapi di cacing mutan, DAF2 yang umurnya panjang tadi. Hasilnya gimana? Hasilnya, kelumpuhannya itu munculnya jauh lebih lambat, atau malah tingkat keparahannya berkurang drastis. Wow. Jadi jalur genetik yang bikin panjang umur ini juga ngelindungin dari penyakit degeneratif ya? Kelihatannya begitu, khususnya penyakit yang ada hubungannya sama protein yang salah lipat kayak Alzheimer ini. Ini penting banget buat kita semua kan? Iya banget. Artinya, ini bukan cuma soal nambahin angka usia aja ya, tapi nambahin masa hidup yang sehat. Health span, bukan cuma lifespan. Tepat sekali, itu harapannya. Prospeknya menarik banget kan? Nah, sekarang kita coba hubungin ya. Jalur IGF-1 ini kan tadi katanya mirip insulin. Gimana hubungannya sama strategi anti penuaan lain yang udah terkenal, yaitu pembatasan kalori atau caloric restriction, CR. Pertanyaan bagus lagi. Kita tahu kan, CR itu bisa bikin panjang umur di banyak hewan. Dan CR juga diketahui bisa nurunin kadar IGF-1 sama insulin di badan. Jadi, apakah CR kerjanya lewat jalur IGF-1 ini? Itu pertanyaannya ya. Udah ada jawabannya? Eksperimen di C. elegans ngasih jawaban yang lumayan jelas nih. Jadi waktu cacing mutan DAF2, yang jalur IGF-1-nya udah lemah dari sananya, dikasih perlakuan CR, dibatasi makannya, ternyata umur panjangnya nggak nambah lagi. Oh, jadi nggak ada efek tambahan dari CR? Iya, kayak seolah-olah manfaat CR itu udah didapat dari mutasi DAF2-nya aja, udah mentok gitu. Terus ada bukti lain? Ada, efek CR ini juga ternyata butuh gen DAF16 tadi, si manajernya itu. Kalau DAF16-nya nggak berfungsi, CR jadi nggak bisa bikin panjang umur. Wah, ini sih nunjukin hubungan yang kuat banget ya antara CR sama jalur IGF-1 DAF16. Iya, kuat banget indikasinya. CR itu sepertinya memang bekerja setidaknya sebagian besar lewat jalur ini di cacing. Tapi, bukannya ada jalur lain juga yang sensitif sama nutrisi dan CR? Jalur TOR itu kan?
Betul, ada jalur TOR, Target of Rapamycin. Nah, ini jadi teka-teki lagi kan? Iya, kalau jalur IGF-1 udah rusak di mutan DAF2, kenapa CR nggak tetap aja kerja lewat jalur TOR? Kan jalur TOR-nya mestinya masih normal. Nah, disinilah kita lihat betapa rumitnya biologi sel itu. Jalur IGF-1 sama TOR ini bukan kayak jalan tol yang masing-masing lurus aja gitu, terpisah. Terus gimana dong? Bayangin aja kayak dua departemen gede di satu perusahaan. Misalnya departemen produksi, IGF-1 yang ngatur pertumbuhan, sama departemen logistik, TOR, yang ngerasain ada bahan baku atau enggak. Oke, analoginya menarik. Walaupun fungsi utamanya beda, tapi kan keputusan atau aktivitas di satu departemen pasti ngaruh ke departemen lain kan? Ada banyak ngobrol atau crosstalk antar jalur ini. Oh, jadi saling terhubung ya? Iya, saling terhubung. Protein yang aktif di jalur IGF-1 bisa ngaktifin atau matiin protein di jalur TOR. Begitu juga sebaliknya. Jadi, meskipun kita sering bahasnya kepisah biar gampang, di dalam sel itu mereka kerja bareng sebagai satu jaringan yang terintegrasi. Kompleks. Pantesan ya, kalau satu jalur diutak-atik efeknya bisa nyebar. Ngomong-ngomong soal jalur ini. Tadi kan disebut insulin sama IGF-1 mirut ya. Tapi ada bedanya nggak sih? Katanya penting buat dibedain. Oh iya, penting itu. Meski strukturnya mirip, fungsinya ada beda penting. Singkatnya gini, insulin itu kerjanya cepat, biasanya abis makan. Pengaturannya harus presisi banget, soalnya kalau kadarnya salah bisa bahaya kan, kayak hipoglikemia gitu. Iya, bener. Reseptornya juga banyaknya di hati, otot, sama lemak. Nah, kalau IGF-1, efeknya lebih jangka panjang. Dia seringnya beredar di darah sambil gandengan sama protein lain. Reseptornya lebih nyebar di mana-mana. Perannya lebih kelihatan pas masa pertumbuhan. Oke, jadi beda di kecepatan aksi sama distribusinya ya? Kurang lebih begitu. Paham bedanya ini penting kalau nanti mau bikin intervensi anti penuaan yang targetnya jalur ini, biar lebih aman dan efektif. Sip, sip. Oke, kita udah bahas IGF-1, TOR, CR. Nah, ada pemain lain lagi nih yang katanya penting juga. Munculnya dari studi ragi, gen SIR2. Ini gimana ceritanya bisa nyambung ke cacing? Ah ya, Sirtu. Gen ini awalnya ditemuin di ragi. Hubungan dia sama berapa kali sel ragi bisa membelah sebelum tua. Dia ini enzim namanya deacetililase. DAcetilase. Ngapain tuh? Tugasnya itu kayak matiin gen. Caranya, dia nyopot gugus kimia namanya asetil dari protein histon. Histon ini yang kayak benang buat ngebungkus DNA kita. Oh, jadi dia ngatur gen mana yang nyala, mana yang mati ya? Terus hubungannya sama penuaan. Nah, buat kerja, sirtu ini butuh molekul namanya NAD. NAD ini penting banget, dia kayak sensor status energi di sel. Kalau sel lagi kelaparan, kayak pas CR tadi, kadar NAD bisa berubah. Dan itu ngaruh ke SIR2. Iya, diduga gitu. Perubahan NAD ini bisa ngaruh ke aktivitas sirtu. Jadi ini nyambungin sirtu ke status nutrisi, CR, dan penuaan. Menariknya lagi nih, di cacing, kalau mau sirtu ini bikin panjang umur, ternyata butuh DAF16 juga. Wah, balik lagi ke DAF16 ya? Iya, lagi-lagi kita lihat kan, jalur-jalur ini tuh saling terkait, nggak berdiri sendiri. Oke. Terus kalau di manusia, sirtuin ini ada juga. Ada, versi manusianya namanya sirtuin. Salah satunya yang terkenal SIRT1. Nah, ini yang bikin peneliti kayak David Sinclair semangat nyari molekul yang bisa ngaktifin sirtuin. Tujuannya biar niru efek CR tanpa perlu puasa gitu ya? Persis. Dan akhirnya muncullah si... Resveratrol. Resveratrol. Ini yang dari anggur merah itu kan? Sempet heboh banget. Iya, benar. Senyawa dari kulit anggur merah. Ditemuin di lab, katanya bisa jadi aktivator SIRT1. Langsung deh heboh. Wah, jangan-jangan ini rahasia paradoks Prancis. Orang Prancis makanannya tinggi lemak, tapi kok penyakit jantungnya rendah. Tapi dosisnya tinggi banget kan katanya? Iya, dosis di lab itu kalau dihitung setara ribuan botol anggur merah. Jadi ya nggak realistis juga minum sebanyak itu. Terus, cerita resveratrol ini kan katanya penuh lika-liku ya? Gimana tuh? Nah, ini contoh menarik banget soal naik turunnya harapan di sains anti penuaan. Gimana awalnya? Awalnya kan harapan tinggi banget. Ada studi di tikus, resveratrol bisa ngelindungin tikus dari efek buruk diet tinggi lemak. Tikusnya nggak jadi gemuk, nggak kena penyakit metabolik, meskipun makannya jorok. Umur maksimalnya sih nggak berubah, tapi tetap aja kan, wah, kayaknya bisa makan enak tanpa konsekuensi nih. Impian semua orang ya? Terus ada momen komersial gede.
Perusahaan yang didiriin Sinclair, namanya Sirtris, itu dibeli sama perusahaan farmasi raksasa, GSK. Harganya fantastis, $720 juta. Wow, Itu kan kayak validasi besar ya. kelihatannya begitu. Tapi, habis itu mulai muncul keraguan dari sisi ilmiahnya. Keraguan gimana? Studi lain termasuk dari Pfizer, mulai mempertanyakan, bener nggak sih resveratrol itu langsung ngaktifin SIRT1 atau hasil awal cuma artefak eksperimen aja? Ternyata ngaktifin enzim secara spesifik itu susah banget loh dalam pengembangan obat. Lebih gampang ngehambat. Oh, jadi ada perdebatan soal mekanismenya ya? Iya. Dan akhirnya setelah hasil uji klinisnya juga nggak terlalu memuaskan, GSK mutusin buat ngewakifin pengembangan obat turunan resveratrol dari Sirtris itu. Waduh, anti klimaks banget ya. Banget. Tapi ya perdebatannya masih lanjut sih. Sinclair dan pendukungnya bilang mungkin resveratrol kerjanya nggak langsung atau butuh faktor lain di sel. Jadi masih jadi perdebatan ilmiah. Kisah resveratrol ini meskipun heboh dan akhirnya agak anti klimaks, kayaknya ngasih pelajaran penting ya buat kita. Tepat sekali, ini tuh studi kasus klasik banget. Gimana perjalanan dari penemuan yang wah di lab sampai jadi terapi beneran buat manusia itu panjang, rumit, dan seringkali nggak lurus jalannya. Ini ngingetin kita buat selalu punya skeptisisme yang sehat. Apalagi di bidang anti penuaan yang penuh harapan tapi juga banyak hype dan tekanan komersial. Sains itu kan proses ya, bukan sulap. Setuju banget. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti dari bab 8 ini ya. Riset pakai cacing C. elegans ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal genetika penuaan. Kita jadi tahu kalau gen tunggal kayak H1 sama DAF2 itu bisa punya efek gede banget. Dan ini ngebawa kita ke jalur penting kayak IGF-1, yang ternyata fungsinya itu dipertahankan dari cacing sampai manusia. Awet banget ya? Iya, sangat terkonservasi. Dan kita juga lihat gimana jalur ini nyambung sama intervensi kayak pembatasan kalori, terus nyambung juga sama pemain molekuler lain kayak sirtuin. Jalur-jalur ini, IGF-1, TOR, sirtuin, sekarang jadi target utama riset anti penuaan. Tujuannya yaitu tadi, memperpanjang health span, masa hidup sehat, bukan cuma nambahin angka umur aja. Dan seperti yang disinggung di akhir bab, semua ini saling terkait erat sama aspek penuaan lain, kayak kerusakan protein, fungsi mitokondria, yang mungkin dibahas di bab lain. Jadi, buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Ya, riset mendasar kayak gini, meskipun pakai cacing ya, itu ngasih kita jendela buat ngintip mesin biologis penuaan di badan kita sendiri. Ini nunjukin ada potensi loh buat intervensi di masa depan, tapi di sisi lain, kita juga lihat betapa kompleksnya dan perlunya kita hati-hati banget menafsirkan temuan baru atau klaim produk anti penuaan. Betul. Mengingat betapa rumit dan saling nyambungnya jalur-jalur ini ya, IGF-1, TOR, sirtuin, terus lihat juga kontroversi kayak cerita resveratrol tadi, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Seberapa tinggi sih standar bukti yang sebaiknya Anda minta sebelum nerima klaim soal intervensi anti penuaan? Mau itu bentuknya supelan atau nanti obat di masa depan. Gimana caranya kita menyeimbangkan harapan buat hidup lebih sehat dan lama dengan sikap kritis yang perlu banget di tengah lautan informasi soal umur panjang ini? Nah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan sendiri.